Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun Anda berada, di rumah maupun dimanapun. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan pada hari yang khusus ini. Kungsi, Xinian Kuaile, Happy Chinese New Year buat Anda semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Anda yang ada di rumah dan kami semua yang ada di sini. Mari bertepuk tangan bersama-sama memuliakan Allah yang baik. Dialah kekuatan hidup kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Allah Immanuel. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semuanya, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tanganku angkat, tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang berkasa, berkuasa selamanya. Sorak buat dia, haleluya. Yesus kekuatan kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin, amin. Worship you. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dalam lembah dia menyertai, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan. Katakan sama-sama, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namanya berkuasa, surga bumi nyata. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. We worship you. Haleluya, haleluya. Angkat tangan sama-sama di rumah di sini. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Semuanya angkat tangan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkasa, berkuasa selamanya. Anda di rumah bersorak haleluya buat Allah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu di rumah,
anak-anak semuanya angkat suara menyanyikan untuk Allah yang besar hadir di tengah-tengah kita. Mari memuji Dia. Angkatlah suaramu, yes, memuji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Kaki-kaki gerakan, ke kiri ke kanan, bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Amin, Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh haleluya. Oh, angkat suaramu, pujikan namanya. Angkatlah suaramu, haleluya, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, tapi gerakan kakimu semua, gerakan kakimu dan ke kiri ke kanan, menari, tepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya sama-sama nyanyi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, Allah yang baik yang menyertai setiap kehidupan kita. Tidak perlu Bapak Ibu khawatir, karena Dia hadir memenuhi semua kebutuhan kita. Minta kepadanya. Dia baik dalam kehidupan setiap Bapak Ibu dan kami semua. Mari memuji, mengelulukan Dia. Hanya satu nama yang layak ditinggikan, dimuliakan. Mari semua bersama-sama bernyanyi buat Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, haleluya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekali lagi, nyanyi bagi, nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, bagi Yesus. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Nyanyian kita, pujian kita hanya buat Allah kita yang hidup. Berikan tepuk tangan di rumah Anda dan semua kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengeluh-elukan Dia. Layak-layak Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Surga seperti ini saudara, penuh sukacita, ada Allah, hadiratnya nyata, dan Dia mengasihi kita. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ingin dengar suara-Mu. Kami ingin lebih dekat kepadamu. Bapak Ibu semua buka hati besar.
Dia hadir ya, di rumahmu, di mobilmu, dimanapun kau ada. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Ingin mengenal Dia, ingin mengenal firman-Nya, pribadinya, mengalami Yesus. Nyanyikan sama-sama, nyanyikan sama-sama. Jadi doa kita, pujian, sembah kita. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Oh, ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu untukku. Mari memilih, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Proklaim, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Naikkan sekali lagi ya. Arahkan hatimu kepada Dia. Nyanyi kepada Tuhan. Nyanyi kepada Tuhan. Katakan kalimat berikut ini. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segala mengenalmu. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Mari decision, memilih, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Katakan sama-sama, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu Tuhan terbaik, haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Dengar, takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Financial freedom bukan berarti kaya, tetapi kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan dan situasi, terutama saat ini, situasi pandemi. Harta benda yang dipercayakan pada kita, bukan kita pemiliknya. Kita hanya sebagai pengelolanya saja. Financial freedom bisa membuat kita juga stress free dan worry free, karena keuangan kita merdeka dan sehat. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari yang sesuai dengan firman Tuhan untuk kita terampil dalam mengelola berkat-berkat Tuhan dan mengalami financial freedom. Yuk kita join dalam webinar keluarga di bulan Februari ini dan kita belajar sama-sama untuk bisa mengelola berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab.
Saya tunggu ya, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita mengikuti ibadah online di MDC Surabaya. Meskipun angka penularan COVID cukup tinggi, tapi biarlah kita percaya Tuhan Yesus melindungi kita. Kasih dan kuasa-Nya jauh melebihi dari apapun yang dapat kita lakukan. Tetap jaga protokol kesehatan dan biarlah kita saat ini akan mendasari iman dan ibadah kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Biarlah di dalam ibadah ini kita menyadari kebergantungan kita kepada Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan atas sebuah kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pada hari ini. Kami boleh menikmati penyembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah saat ini ketika kami akan menikmati ibadah hari ini, kami membawa iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dan menjaga kehidupan kami dan melindungi kami dari segala yang jahat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita bersama-sama merayakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Dia sangat baik. Lord, you are good. Woo. Haleluya. Good and your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good, yeah. Oh, come on. Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. People, come on. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Di atas kepala kita bersama-sama tepuk tangan. Come on. You are good. And all the time. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time.
Katakan, Lord, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship. Sekali lagi, we worship you, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. You are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you, we worship, we worship, we worship, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, come on, you are. For who you are, for who you are. You are a good, yeah, yeah. You are good, you are good. Kau sungguh baik Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dari masa ke masa, generasi ke generasi, Engkau tetap mencurahkan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang menghampiri-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kasih yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, kasih yang sama juga dapat dirasakan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Ku cinta Kau dengan segenap hati dan jiwaku. Ku beri segenap hidupku hanya padamu. Dan kini ku nyanyi lagu tentang cinta-Mu. Ku cinta Kau segenap hatiku. Besar cinta-Mu, besar kasih-Mu, mengatasi langit sampai ke awan-awan, ditinggikan, dimuliakan, mengatasi langit dan hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau dengan segenap hati dan jiwaku. Ku beri segenap hidupku Tuhan, ku beri segenap hidupku hanya padamu. Dan kini ku nyanyi lagu tentang cinta.
besar cintamu, besar cintamu, besar kasihmu, mengatasi langit sampai ke awan-awan, ditinggikan, dimuliakan, mengatasi langit dan hidup ini. Oh, besar cintamu, besar cintamu Tuhan. Oh, besar kasihmu, mengatasi langit sampai ke awan-awan, ditinggikan, dimuliakan. Yesus, mengatasi langit dan hidup ini. Sungguh besar cintamu Tuhan, besar cintamu Tuhan, kasihmu mengatasi langit sampai ke awan-awan, ditinggikan, dimuliakan, mengatasi langit, mengatasi langit, mengatasi langit, mengatasi langit dan hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan, sungguh tak terbatas kasih-Mu, sungguh besar, sungguh besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu. Ajar kami Tuhan mempunyai hati yang lebih mengasihi. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai hati yang sungguh-sungguh mencintai-Mu. Bukan karena apa yang telah kami dapati saat ini,
Tetapi oleh karena pengorbananmu, oleh karena kasih-Mu yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami, keselamatan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Betapa ku mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu, kita luangkan waktu ini untuk mencurahkan isi hati kita. Sungguh-sungguh berkata, aku mengasihi-Mu Tuhan. Dengan senang hatiku bersamamu. Betapa ku mengasihi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu. Dengan senang hatiku Lebih sungguh lagi mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu. Dengan senang hatiku. Lebih sungguh lagi katakan, betapa ku mengasihi-Mu ya Tuhan. Betapa ku mengasihi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu. Dengan senang hatiku bersamamu. Betapa ku mengasihi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu. Dengan senang hatiku bersamamu selalu. Dengan senang hatiku bersamamu selalu. Haleluya. Haleluya. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu. Mengasihi-Mu Tuhan. Inilah tanda Tuhan, cinta kasih kami kepadamu. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice
to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Terima kasih Tuhan untuk cinta yang sudah Kau berikan dalam setiap hati kami pada saat ini. Kami mau Tuhan saat ini bertekad, kami mau Tuhan saat ini berkata, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan lagi. Berbicara Tuhan dalam kebenaran firman, sampaikan apa menjadi isi hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat dan waktu kami dapat menyembah. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Jumat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa setiap kita di dalam keadaan yang baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat dan tetap percaya meskipun saat ini di tengah meningkatnya penyebaran virus varian Omikron yang masif dan konon kasus per hari juga kian meningkat. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berhati-hati di dalam menerapkan protokol kesehatan dan tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan takut tetapi juga jangan ceroboh Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sungguh menaikkan syukur atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu setiap hari. Dan pimpin kami ya Roh Kudus, supaya hati kami senantiasa berpaut kepadamu. Urapi kami saat ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan kita terambil di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa dan menyentuh bagaimana seorang perempuan Kanaan atau juga dikenal sebagai perempuan dari Siro-Fenisia mengalami mujizat kesembuhan bagi anaknya. Perempuan ini dianggap kafir karena memang dia bukan berasal dari keturunan Yahudi. Kita melihat bahwa pada masa itu kejadian ini adalah hal yang luar biasa. Seorang yang bukan dari keturunan Yahudi, yang tidak mendapatkan kemurahan Tuhan sepertinya. Seorang yang bukan orang percaya mendapatkan mujizat kesembuhan. Tentunya hal itu hal yang luar biasa. Dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal.
Yang pertama, masalah. Bapak Ibu, tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak memiliki masalah. Di dalam ayat itu, pada saat wanita atau perempuan itu datang kepada Yesus, dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan ini mempunyai masalah yang besar. Anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Sebagai seorang ibu tentunya kita bisa, kalau kita sebagai seorang ibu tentunya kita bisa merasakan. Ataupun pada saat kita membaca kisah ini, kita bisa menempatkan diri. Bagaimana kalau kita menjadi ibu daripada anak yang kerasukan setan. Tentunya si ibu ini pasti atau perempuan ini mengalami kesusahan dan kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan mungkin juga rasa sakit yang dialami jauh lebih besar daripada yang dialami oleh anaknya. Karena biasanya seorang ibu seperti itu, anaknya sakit pilek saja gitu, dia bisa sangat khawatir dan merasakan sakit yang lebih daripada sakit pilek tersebut. Di dalam kisah ini tidak disebutkan sudah berapa lama anaknya sakit. Namun berapa lama itu atau apapun itu tentunya hal ini tetap sangat membebaninya. Bagi seorang ibu atau bagi seorang tua, berapa lama penyakit itu, pokoknya kalau anaknya sakit, maka tentunya dia juga seolah-olah merasakan sakit itu. Merasakan kepikiran, ya, terbeban dan sebagainya. Dan saya ingin katakan dengan kisah ini, demikian juga di dalam kehidupan kita di dunia. Tidak pernah satupun atau tidak pernah ada satupun dari kita yang tidak punya masalah. Setiap orang punya masalah. Semua orang tanpa terkecuali memiliki masalah. Dan masalahnya adalah, atau terkadang masalah itu datangnya nggak sendirian. Datangnya sering rombongan. Benar ya? Datangnya rombongan. Kemudian kita bertanya, kalau gitu apakah orang Kristen bebas masalah gitu ya? Tidak, orang Kristen tidak bebas masalah. Ada seorang yang baru mengenal Kristus, kemudian dibaptis, dan kemudian dia mengikuti pelajaran Alkitab, terlibat di dalam pelayanan. Dia sempat berpikir bahwa ketika aku menjadi orang Kristen, aku terlibat di dalam pelayanan, maka aku tidak punya masalah seperti yang dulu. Ternyata pada saat dia mulai lebih dalam lagi mengenal Tuhan, terlibat di dalam pelayanan, justru masalah makin berat. Artinya apa? Apakah ada orang yang kebal terhadap masalah? Tidak ada. Apakah orang yang melayani Tuhan bebas dari masalah? Tidak. Bagaimana dengan hamba Tuhan? Apakah seorang pendeta, hamba Tuhan, full timer, yang bekerja di gereja, bebas dari masalah? Tidak, sama. Tidak ada yang bebas dari masalah. Semua orang mengalaminya. Satu kali setelah saya selesai pelayanan, beberapa tahun yang lalu, ya, ketika mungkin gereja yang ada di MDC Surabaya belum direnovasi. Setelah selesai pelayanan, saya turun ke bawah, mampir ke kantin gereja, ya ketemu ada ibu-ibu yang sedang ngobrol, mungkin mereka sedang membahas topik tertentu, terus kemudian tiba-tiba ada satu ibu yang nyeletuk ketika melihat saya, nah ini enak nih, kayak Yose ini, gak ada masalah, happy terus gitu. Wah, oke, saya turun baru mau membeli makan atau minum pada saat itu, saya kaget, saya tanya balik, loh kok bisa? Iya, dijawab gitu. Karena kamu kan sering pelayanan gitu. Pasti gak ada masalah. Kamu kelihatan happy terus, bla bla bla. Wah, dia cerita panjang lebar. Akhirnya sambil saya beli makanan, saya minum. Akhirnya saya ikutan nimbrung dengan ibu-ibu itu. Ikutan ngobrol. Dan mulai menjelaskan bahwa masalah itu tidak pandang bulu. Artinya saya pun punya masalah. Orang yang terlibat di dalam pelayanan pun juga punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Ini yang perlu kita sadari bahwa di dalam hal ini, satu hal ya, semua orang punya masalah. Dalam hal ini, kita tidak boleh merasa bahwa masalahku yang paling berat, kamu gak bisa merasakannya gitu ya. Kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi itu jauh lebih besar daripada tetangga kita, atau jauh lebih besar dari teman kita yang lain. Kamu gak bisa merasakannya. Tentu teman kita atau orang lain tidak bisa merasakannya, karena setiap orang merasakan masalahnya sendiri-sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak boleh
ada satu orang pun yang saling mengagungkan masalahnya masing-masing. Yang diagungkan bukan Tuhan tapi masalahnya. Oh, masalahku lebih besar, masalahku lebih besar. Oh, enggak bisa, masalahku lebih besar, masalahku lebih berat dan sebagainya. Kita tidak boleh saling mengagungkan masalah kita masing-masing. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 mengatakan demikian, lawanlah dia. Lawanlah dia itu maksudnya iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, perhatikan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang terlepas atau terhindar dari masalah. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah, yang kedua adalah datang kepada Yesus. Perempuan ini menjerit, berseru. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Perempuan ini menghampiri Yesus dan memohon pertolongan. Bahkan mungkin dia sangat memaksa Yesus untuk mengabulkan permohonan itu. Tapi kita melihat bahwa di sini reaksi Yesus mengejutkan. Karena seolah-olah Yesus menolak atau tidak menghiraukannya, tidak mempedulikannya. Tetapi seperti dikatakan di dalam ayat itu, perempuan itu malah makin berseru. Ia tetap berseru dengan suara yang nyaring. Dan meminta pertolongan sampai berteriak gitu ya. Dengan suara yang sangat keras. Dikatakan juga tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Perempuan ini sampai dengan segenap tenaga. Sekuat tenaga dia berteriak. Dia datang kepada Yesus. Tetapi perempuan itu, jawab Yesus katanya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perempuan ini dengan gigih datang kepada Yesus meskipun ia mendapatkan reaksi yang mengejutkan dari Yesus. Perempuan ini terus berseru-seru dengan suara yang nyaring, Yesus tolonglah aku, Yesus tolonglah aku. Hal pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang harus kita lakukan. Pada saat kita mendapatkan masalah, kita datang kepada Yesus. Ini hal yang harus pertama kali kita lakukan. Pada saat kita mendapatkan masalah, datang pada Yesus. Perempuan ini makin mendekat kepada Yesus. Ketika justru Yesus diam atau menolaknya, bahkan dia berkata bahwa aku datang untuk domba yang dari Israel. Gitu. Dan kemudian perempuan ini justru dia makin mendekat, dan di dalam terjemahan asli pada saat kata menyembah itu dipakai, itu digambarkan dia itu tersungkur. Memakai kata proskuneo. Perempuan ini tersungkur, dia seperti seekor anjing yang sedang menjilat kaki tuannya. Bahasa asli yang digunakan adalah proskuneo, menyembah. Perempuan itu tersungkur menyembah. Dia di dalam posisi seperti seekor anjing yang sedang menjilat kaki tuannya. Adalah baik bagi kita kalau kita selalu memiliki hati untuk menyembah Tuhan di dalam setiap keadaan. Tidak perlu datang masalah dulu baru kita menyembah Tuhan. Tetapi di dalam setiap hari kita perlu menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di rumah kita atau pada saat kita bersaat teduh, pada saat kita menyembah secara pribadi, perlu juga gestur tubuh kita atau posisi tubuh kita. Kita mengambil sikap tersungkur, menyembah. Karena gestur tubuh kita ini juga menentukan posisi hati kita di hadapan Tuhan. Si perempuan ini pada saat dia datang kepada Yesus, dia tidak hanya sekedar datang, tetapi dia mengambil sebuah posisi menyembah. Dia tersungkur, dia seperti seekor anjing yang menjilat kaki tuannya. Bapak Ibu Saudara, perlu kita untuk memiliki waktu untuk menyembah Tuhan. Masalah datang, pertama kali jangan lapor siapa-siapa. Bahkan kita gak perlu curhat ke sosial media. Kita gak perlu cerita bahkan ke teman terbaik kita lebih dulu. Datang kepada Yesus.
Ibrani 4 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perempuan ini dengan penuh keberanian dia datang kepada Yesus. Dan yang menarik juga dari perempuan ini adalah ia menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Dia tidak memanggil Yesus dengan sebutan guru. Dia memanggil Tuhan. Dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan anak Daud, tolonglah aku. Dan hal ini mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan sejati itu didasari oleh pengenalan kepada pribadi Kristus. Tanpa pengenalan yang benar terhadap pribadi Kristus, mustahil penyembahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menyembah tanpa pengenalan. Kita tidak bisa tersungkur menyembah Tuhan kalau kita tidak mengenal pribadinya lebih dulu. Perempuan Kanaan ini memiliki pengenalan yang benar tentang pribadi Yesus. Ia menyebut Yesus sebagai Tuhan, tidak dipanggil sebagai rabi atau guru. Dia sebut dia Tuhan. Dan dia dengan berani meminta pertolongan. Bahkan kalau menurut saya ketika saya membaca kisah ini, wah dia ini seperti memaksa Yesus untuk mengabulkannya dengan satu keyakinan bahwa ia tidak akan ditolak oleh Yesus. Perempuan ini berani karena dia tahu Yesus tidak akan menolak aku. Dia berani seperti kitab Ibrani tadi katakan dia masuklah dengan penuh keberanian. Dia masuk, dia datang kepada Yesus dengan penuh keberanian. Dia memaksa Tuhan tolong aku. Karena dia tahu Yesus tidak akan menolak dia. Dalam doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita harus punya keberanian seperti perempuan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Keberanian untuk percaya bahwa Tuhan tidak akan menolak kita. Berani percaya, berani berdoa dengan satu harapan, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu mendengar. Tuhan itu menjawab setiap doa-doa kita. Dan pada saat kita menyembah, kita berani, kita yakin bahwa Tuhan itu mendengar penyembahan kita. Meskipun kita menyembahnya di pojok, di rumah kita, di tempat yang paling sepi sekalipun. Disitulah Tuhan juga hadir ketika kita menyembah Dia. Jangan pernah lupakan pelajaran ini. Yang ketiga, sikap yang benar. Tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, ucapan anjing yang dilontarkan kepada perempuan itu sebenarnya sebuah ungkapan yang lazim pada masa itu. Dan ini disebutkan bagi golongan mereka yang tidak percaya atau bahkan mereka yang bukan keturunan Yahudi. Mereka keturunan dari bangsa lain. Kata-kata anjing itu kerap kali dilontarkan sebagai satu hal yang sangat umum. Namun menurut saya pada saat itu selain Yesus memakai satu ungkapan yang lazim pada saat itu, Yesus bereaksi karena melihat posisi perempuan tersebut seperti seekor anjing yang menjilat kaki tuannya untuk mendapatkan perhatian. Yesus melihat gestur atau sikap atau posisi dari perempuan itu yang menyembah, yang diambil kata proskuneo, dia tersungkur, dia mungkin rata dengan tanah, dia sepertinya mendekat kepada kaki Yesus dan sikapnya seperti seekor anjing yang menjilat kaki tuannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah melihat seekor anjing atau kita memelihara anjing. Saya punya seekor anjing kecil di rumah. Ya, kami punya seekor anjing kecil di rumah. Dia jadi anggota keluarga yang kelima gitu ya. Ya, kami berempat dan anjing itu adalah anggota keluarga yang kelima. Dan dia selalu tahu cara untuk menyenangkan tuannya. Dia selalu datang gitu ya. Kadangkala pada saat kita duduk atau dia mengharapkan sesuatu, dia akan datang dan kemudian dia mulai menjilat kaki tuannya. Dia mulai menjilat kaki saya atau menjilat kaki anak saya. Dan kemudian dia mencari perhatian. Dan bukan hanya perhatian, ternyata waktu dia menjilat kaki tuannya itu. Dia mau mengatakan gini, aku mengasihi engkau tuanku gitu. Aku cinta engkau tuanku. I love you master.
Nah, tindakan anjing ini yang ingin menyatakan perasaan kasih sayang dengan menjilat kaki tuannya, itu tergambar di dalam diri si perempuan yang melakukan penyembahan kepada Yesus. Proskuneo. Sikap hatinya yang seperti anjing itu. Dan kemudian ketika Yesus melihatnya, maka dia kemudian berkata, tidak baik memberikan kepada anjing itu roti. Karena roti ini punya anak-anak. Tapi saya sangat terkejut membacanya karena sikap dari perempuan yang luar biasa. Dia menyambut itu dengan sikap yang positif. Tindakan ini proskuneo atau penyembahan atau yang menjilat kaki Tuhan. Ini sebagai satu sikap yang merendahkan hati terhadap otoritas sang Tuhan. Kalau anjing dia akan menunjukkan sikap nih, dia berkata, aku tunduk kepada engkau Tuanku, maka dia menjilat kaki. Kalau jika kita mencermati perkataan Yesus tadi, menarik sebenarnya untuk disimak. Ujaran Yesus itu bukan untuk merendahkan perempuan itu. Namun Yesus itu bereaksi tadi terhadap sikap yang ditunjukkannya. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, Yesus sebelumnya menyebut gini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat kata-kata yang dipakai. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia memakai bahasa yang dalam tanda kutip jauh lebih sopan. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia tidak menggunakan bahasa yang lain. Tetapi tiba-tiba sikap perempuan atau sikap daripada perempuan Kanaan atau Sirofenesia ini yang tersungkur menyembah Yesus itu memancing Yesus. Dan mulai berucap. Sebenarnya ucapan Yesus ini ingin menguji kesungguhan hatinya. Apakah perempuan ini sungguh-sungguh dengan sikapnya itu? Ataukah ia hanya berpura-pura saja untuk mendapatkan perhatian Yesus? Yesus ingin menguji sikap daripada perempuan. Benar enggak gitu ya? Namun yang luar biasa, sikap dari perempuan ini mengejutkan Yesus. Karena dia berkata begini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya ingat kalau kami punya anjing kecil tuh, kalau kita makan sesuatu dan kemudian dia seperti mengharapkan untuk mendapatkannya. Terus kemudian kalau ada remah-remah dari roti atau makanan itu yang jatuh, dia kemudian makan gitu. Kalaupun kita tidak memberikannya, kalau itu jatuh dia akan makan. Nah, sikap dari perempuan ini kepada Yesus adalah satu sikap positif. Kenapa? Karena ia yakin mendapatkan remah-remah berkat itu dari Yesus Tuannya. Dia sangat punya satu sikap yang positif. Penting sekali Bapak Ibu punya sikap yang positif seperti perempuan ini. Meskipun mungkin dia sepertinya mendapatkan perkataan yang merendahkan dia, tapi dia mengambil satu sikap yang benar, sikap yang positif. Apakah di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi orang lain atau relasi yang cenderung untuk merendahkan kita, menyepelekan kita, bagaimana sikap kita? Punya sikap yang positif. Robert Half International, satu perusahaan konsultan di California di Amerika, satu kali meminta semua vice president dan para direktur sumber daya manusia atau HRD dari 100 perusahaan terbesar di Amerika untuk menyebutkan satu alasan saja kenapa mereka memecat seorang pekerja. Semua dikumpulkan para vice president dan semua direktur dari HRD di 100 perusahaan terbesar di Amerika ditanya, sebutkan satu alasan saja kenapa kau memecat seorang pekerja. Dan ternyata alasan utama mereka memecat seorang pekerja adalah yang pertama tidak kompeten atau tidak ahli, tidak mampu, tidak punya skill. Itu sebanyak 30%. Tidak mampu kerjasama 17%. Tidak jujur 12%. Negatif, sikapnya negatif, wah, entah itu ngomel dan sebagainya. 10%. Kurang motivasi 7%. Tidak ikut aturan atau gagal mengikuti perintah, menolak mengikuti perintah atasannya itu 7%. Alasan yang lain 8%. Nah, kalau kita melihat tabel atau persentase ini,
lebih dari setengah, lebih dari separuhnya, 53% ke atas itu berkaitan dengan sikap atau attitude. Jadi alasan utama itu selalu berkaitan dengan masalah attitude. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa tinggi tingkat pendidikan seseorang, tetapi kalau tingkat attitude-nya dia rendah, maka itu akan berpengaruh kepada masa depannya. Dia tidak akan mengalami keberhasilan, justru dia akan mengalami kegagalan. Karena attitude atau sikap itu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang. The Carnegie Institute juga menganalisa catatan 10.000 orang dan menyimpulkan bahwa 15% kesuksesan berkaitan dengan pelatihan teknis. Jadi 15% itu berkaitan dengan pelatihan teknis, skill, kompetensi dan sebagainya. 85% selebihnya adalah masalah kepribadian atau sikap, masalah karakter atau sikap, bagaimana bereaksi, bagaimana bersikap positif dan sebagainya. Di era teknologi dan informasi yang sangat pesat seperti masa ini, selain skill atau kompetensi, faktor penentu keberhasilan seseorang adalah sikap yang dimilikinya, attitude-nya. Bagaimana kita berelasi dengan orang. Bagaimana kita menghargai otoritas yang ada. Bagaimana kita bertutur kata. Bagaimana kita bersikap kepada rekan sekerja kita, sejawat kita. Bagaimana kita melakukan atau memperlakukan orang lain yang mungkin statusnya dalam tanda kutip jauh lebih rendah. Atau mereka yang pendidikannya jauh di bawah kita. Atau tingkat sosialnya yang jauh di bawah, bagaimana sikap kita. Ini merupakan penentu keberhasilan seseorang. Saya bersyukur di sekolah MDC, ya masa depan cerah, mulai dari taman bermain atau playgroup sampai ke SMA, sudah sejak dini siswanya dididik dan diajar lebih utama tentang karakter, tentang sikap, memiliki karakter yang baik, sikap yang baik. Karena MDC School percaya bahwa karakter yang baik akan membawa semua siswa ke jenjang yang lebih tinggi di dalam kehidupan. Tidak hanya pengetahuan saja, tetapi karakter yang baik, attitude yang baik, sikap yang baik, itu akan menentukan seberapa tinggi level kehidupan kita. Saya ingin bacakan cukup panjang dari pernyataan dari Charles Swindoll atau Chuck Swindoll, seorang penulis, seorang hamba Tuhan juga, dikatakan demikian. Sikap bagi saya jauh lebih penting dari pendidikan, uang, keadaan, kegagalan, kesuksesan, dan bahkan lebih penting dari anggapan atau pikiran orang lain tentang kita. Sikap yang baik lebih mulia dari penampilan, bakat, atau kompetensi. Ini akan mempengaruhi kemajuan atau kehancuran sebuah perusahaan, gereja, dan rumah tangga. Hal yang perlu diingat adalah pada saat kita mengambil keputusan setiap hari, tergantung dari sikap apa yang kita ambil hari itu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, bahkan kita tidak bisa mengubah sikap orang lain terhadap kita. Namun yang bisa kita lakukan dan ubah adalah sikap kita atau attitude kita. Saya yakin bahwa kehidupan adalah hanya 10% yang terjadi pada kita dan 90%-nya adalah reaksi kita terhadapnya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap sikap kita. Ini yang dikatakan oleh Chuck Swindoll. 90% reaksi kita terhadap kehidupan, itu yang terpenting. Sikap perempuan yang benar ini membawa kepada pemulihan. Membawa dia kepada kesembuhan anaknya. Dan bukan hanya itu saja, dia mendapatkan perkenanan dari Yesus. Dia mendapatkan favor, mendapatkan perkenanan Allah, God's favor. Artinya apa? Dia dipuji memiliki iman yang besar. Yesus mengakui, bahkan pengakuan Yesus terhadap iman perempuan ini adalah sebuah tanda kekaguman Yesus kepada sikapnya yang luar biasa. Tidak banyak orang mendapatkan pengakuan ini dari Yesus. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan yang luar biasa, seketika itu juga anaknya sembuh.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara, seperti juga yang dikatakan Chuck Swindoll tadi, bahwa sikap yang benar itu akan membawa kita kepada pemulihan. Sikap yang benar itu akan menuntun kita kepada berkat Tuhan. Sikap yang benar itu akan membawa kita untuk melihat kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yesus tidak tertarik dengan masalah yang sedang dihadapi perempuan itu. Kalau saya boleh katakan demikian. Tapi dia lebih tertarik dengan sikapnya. Karena ketika Yesus mendengar si perempuan memiliki masalah, dia seolah-olah diam. Dia ingin menguji lebih jauh lagi. Saya mau katakan seberapapun besar masalah kita, milikilah sikap yang benar. Terkadang ketika kita menghadapi persoalan yang besar, seolah-olah Tuhan tidak mendengar seruan doa kita. Sampai kita memiliki attitude yang benar. Bahkan mungkin hal pertama yang harus kita lakukan kalau masalah itu datang, yaitu perbaiki dulu sikap kita. Oh, mungkin ada sikapku yang salah. Oh, aku mungkin ngambil satu reaksi yang keliru, responku keliru, sikapku keliru. Perbaiki dulu. Miliki sikap yang benar lebih dahulu. Karena sikap yang benar akan membawa doa-doa kita diperkenankan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jika saat ini kita punya masalah yang besar, bahkan mungkin tidak punya jalan keluar, datang pada Yesus dan punya sikap yang benar. Niscaya pemulihan terjadi di dalam waktunya Tuhan. Sama seperti perempuan ini. Sikap yang benar membawa kepada pemulihan dan mengalami mujizat, anaknya disembuhkan. Tetapi lebih daripada itu, Yesus melihatnya dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Dia mengakui ada iman yang besar oleh orang yang dikatakan tidak percaya itu, oleh orang Kanaan, oleh orang yang sempat dianggap rendah oleh masyarakat di sekitarnya. Tapi Yesus mengakuinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya masalah yang besar hari-hari ini, bahkan kita nggak bisa lihat jalan keluar, atau kita melihat sepanjang tahun ini ke depan, aduh masalahku ini berat. Mari datang pada Yesus. Ingat, setiap kita pasti punya masalah. Tapi yang perlu kita lakukan adalah datang pada Yesus dan punya sikap yang benar. Saya percaya pemulihan akan terjadi di dalam waktunya Tuhan. Saya ingin berdoa bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang kita hadapi. Saat ini mungkin kita berada di luar Surabaya atau di luar Indonesia dan engkau sedang menghadapi satu pergumulan yang berat. Saya ingin berdoa untuk engkau. Imani, saya tidak tahu siapa saja yang melihat tayangan ini. Tetapi saya berdoa pada saat saya menyiapkan ini. Kiranya apa yang saya doakan benar-benar menjamah kehidupanmu. Dan engkau akan melihat tangan Tuhan terbuka dan Yesus itu datang menghampiri engkau dan mengadakan pemulihan terhadap engkau. Tapi yang pertama punya sikap yang benar lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sampai masa depan pun kami tahu bahwa Engkau tidak berubah. Artinya bahwa Engkau Tuhan yang masih melakukan mujizat sampai hari ini. Dan Engkau melihat setiap mereka yang melihat tayangan ini atau mereka yang mengikuti ibadah online ini yang saat ini sedang ada di dalam masalah yang besar, di dalam pergumulan yang berat, bahkan tidak ada jalan keluar. Mereka tidak melihat ada secercah harapan. Tuhan, jamah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dimanapun mereka berada. Mungkin mereka berada di luar Indonesia atau mereka sedang berada di tempat atau di pulau yang lain di Indonesia, di luar kota Surabaya, di luar Jawa Timur. Tuhan, jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan. Datanglah kepada Yesus. Punyailah sikap yang benar. Dan Engkau akan melihat pemulihan itu datang dari Tuhan. Bahkan seperti firman tadi, seketika itu juga anaknya sembuh. Imani bahwa pertolongan Tuhan itu juga bisa terjadi secara cepat seketika itu. Asal milikilah hati yang benar, sikap yang benar, punya harapan dan iman hanya kepada Yesus saja. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pertolongan Tuhan dinyatakan secara ajaib atas anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang hari ini mendengar kabar baik dan mau mengambil keputusan
untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengharapan yang dari Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Kasih karunia dilimpahkan atas kehidupannya. Dan biarlah Tuhan pertemukan dengan orang percaya yang lain untuk bisa bersekutu, untuk dikuatkan imannya. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Roh Kudus, bekerjalah firman-Mu, ya dan amin, terjadi atas setiap mereka yang percaya dan mengimani firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Betapa ku mengasihimu ya Tuhan, betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu, dengan senang hatiku bersamamu, betapa ku Bapak Ibu sudah menikmati firman Tuhan dan hari ini kita diberkati oleh firman yang kita dengarkan dari wanita Sirofenesia yang memiliki sikap hati yang benar. Itulah yang membawa pemulihan di dalam kehidupannya. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita kepada Tuhan dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk memiliki iman yang bergantung pada pribadi Yesus Kristus. Biarlah kami memiliki sikap hati yang benar, tunduk, merendahkan kehidupan kami, melekat kepada Kristus, bersandar dan bergantung kepada Tuhan saja. Dan kami tahu hanya di dalam pribadi Yesus Kristus kami boleh diberkati. Di dalam pribadi Yesus Kristus, kami boleh mengalami hidup yang kekal. Di dalam pribadi Yesus Kristus, kami boleh memberikan persembahan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah persembahan ini sungguh-sungguh boleh dipakai bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Dan biarlah kita menyiapkan hati kita setiap hari untuk menikmati bait-Nya, persekutuan dengan Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih dan pribadi Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menopang dan memberikan keselamatan bagi kami. Dan kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kami selalu kekuatan dan penghiburan untuk mengikut Kristus dengan taat dan setia.
Biarlah berkat Tuhan yang dari surga selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kita kesehatan, dan memberikan kita kekuatan untuk berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini, kita berkata-kata dan percaya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Ingin mengenal Dia, ingin mengenal firman-Nya, pribadinya, mengalami Yesus. Nyanyikan sama-sama, nyanyikan sama-sama. Jadi doa kita, pujian, sembah kita. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Oh, ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu untukku. Mari memilih, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Proklaim, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Naikkan sekali lagi ya. Arahkan hatimu kepada Dia. Nyanyi kepada Tuhan. Nyanyi kepada Tuhan. Katakan kalimat berikut ini. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa,